Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1872 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat 25. Di bawah perikop, Daud memukul kalah orang Filistin. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang-orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan membencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang kemenangan pertama Israel setelah Daud diakui menjadi raja seutuhnya atas bangsa Israel. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadinya Daud hanya membawahi 400 sampai 600 orang. Dan setelah kematian Isiboset Abner dari kubu Saul, Israel menjadi satu kembali di bawah pemerintahan Raja Daud. Dan ini adalah pengalaman pertama Daud memimpin banyak orang untuk berperang dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu Filistin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita
kita belajar bahwa Daud memang karakternya itu memang patut kita teladani, saudara. Karena sejak dia memimpin dari skup yang paling kecil dan saat ini dia sudah menjadi Raja Israel seutuhnya. Dia memimpin banyak orang. Dia tetap betul-betul hidup di dalam kebenaran firman. Saudara perhatikan, waktu dia masih diakui atau diangkat menjadi raja atas kaum Yehuda saja. Skupnya masih kecil, dia selalu bertanya kepada Tuhan apakah dia harus maju atau mundur ke kiri atau ke kanan. Dia tanya Tuhan dulu. Amin. Setelah dia menjadi Raja Israel, dia membawahi ribuan orang. Sifatnya itu dia tetap, saudara. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Amin. Saudara, dari Daud kita belajar. Yang pertama, tetaplah cari Tuhan. Amin. Jangan merasa saudara sudah punya banyak kekuatan, lalu saudara melupakan Tuhan, tidak lagi cari Tuhan karena saudara merasa bisa kok saya sendiri, saya masih kuat, saya masih punya modal, tabungan saya masih kuat dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari Daud. Di saat dia dipercayakan hanya mengepalai beberapa orang, dia tetap cari Tuhan. Di saat dia dipercaya memimpin bangsa Israel dalam skup yang besar, dia tetap mencari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukti Daud cari Tuhan. Daud selalu datang kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Daud selalu berdoa. Dia bertanya, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah. Sebab aku apa? Aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya kunci keberhasilan, kunci kita diberkati, kunci kita menang dalam peperangan yang pertama, cari Tuhan, saudara. Amin. Saudara, ketika kita cari Tuhan, menarik firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang ke-19, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Saudara, kalau kita datang cari Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Amin. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Mungkin saudara mengalami sama seperti dengan Daud, di mana saudara terkepung, di mana depan saudara banyak musuh, banyak orang yang gak suka saudara, yang hendak mencelakai saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, maka Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Kita hanya diam dan kita akan melihat Tuhan beracara kepada musuh-musuh kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan berperkara, Tuhan beracara, Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang terus mencari Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, dari Daud kita belajar taat pada apa kata firman. Amin. Daud selalu melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, Daud kerjakan. Amin. Sebagai bentuk ketaatan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud tidak maju sendiri tanpa perintah firman Tuhan. Walaupun tentaranya kini mungkin sudah banyak, karena dia menjadi raja bangsa Israel seutuhnya. Tapi Daud tidak mengandalkan tentara Israel. Tapi Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud taat pada perintah Tuhan. Perintah pertama, Tuhan suruh maju, Daud maju. Tuhan memberi kemenangan. Amin. Perintah yang kedua, Tuhan bilang jangan maju. Amin. Daud taat. Daud gak maju. Walaupun dia punya pengalaman yang pertama, dia maju, dia menang. Tapi sudah perhatikan bahwa Daud sangat-sangat taat pada firman.
Ketika Tuhan bilang, jangan maju, biar buat lingkaran, berputar, mengelilingi mereka. Dan ketika ada suara derap langka di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Kalau seandainya Daud hanya memakai pengalaman sebagai dasar dia untuk maju berperang, Daud pasti kalah. Karena pengalaman yang pertama disuruh maju. Nah sekarang ini enggak, jangan maju. Buat lingkaran, mengelilingi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daud, dia dengan egonya, saya raja, saya punya banyak tentara, saya pakai strategi saya saja, wah pasti Daud dan bangsa Israel pasti akan kalah telak. Saudara lihat, Daud mengalami kemenangan yang sangat mudah karena dia taat pada firman. Amin. Tuhan yang berperang ganti mereka. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat pada firman Tuhan, kita tetap mengampuni padahal kita disakiti, kita tetap memberkati padahal kita dicibir, difitnah, teraniaya. Oh haleluya. Tuhan yang berperang ganti kita. Kalau kita mentaati firman Tuhan, kita tetap mengampuni, kita tetap mengasihi, padahal mereka adalah musuh-musuh kita, tapi kita tetap mengasihi mereka, kita tetap memberi walaupun ditolak, disakiti, walaupun keadaan masih sulit, pendapatan masih sangat sedikit, tapi kita mau belajar taat, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan sebagai bentuk ketaatan kita. Ketika kita harus melayani, padahal kita begitu sibuk, tapi kita mau taat kepada firman Tuhan, melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Saudara, di saat kita taat pada firman Tuhan, segala masalah, persoalan, pergumulan kita, Tuhan yang akan bereskan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bagian kita taat saja pada firman Tuhan. Makanya kita harus peka pada suara Tuhan. Selalu saya ingatkan, katakan, kita harus selalu baca firman, supaya kita peka pada suara Tuhan. Kita dapat mengenali suara Tuhan itu. Sehingga kita berlaku atau bertindak melakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami kemenangan, mau mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, taat pada apa kata firman Tuhan kepada kita. Amin. Firman Tuhan itu bisa berbicara kepada kita ketika kita mendengarkan renungan ini, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, atau di saat kita membaca firman Tuhan, melalui hamba Tuhan yang menegur kita, menasihati kita. Firman Tuhan bisa Tuhan pakai melalui mereka. Dan bagian kita taat saja. Amin. Mari kita mau belajar taat. Apa yang kita dengar, itu yang kita kerjakan, lakukan sebagai wujud ketaatan kita pada perintah Tuhan. Haleluya. Kita belajar di sini. Di saat Daud taat, Daud menang dalam pertempuran itu. Amin. Haleluya. Saya percaya ketika saudara taat pada firman, saudara akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Lihat ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Geser. Haleluya. Orang-orang yang taat mendapat kemenangan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, Daud mengandalkan Tuhan selalu. Amin. Dia tidak hanya mengandalkan Tuhan di saat dia susah, tetapi dalam segala aspek, suka dan duka, Daud selalu andalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat posisi Daud, Daud ini kan raja.
Yang diandalkan siapa lagi? Nggak ada, saudara, selain Tuhan. Amin. Kalau kita mungkin rakyat, ya, orang biasa, pasti kita punya kenalan, saudara, keluarga yang punya posisi penting mungkin, lalu kita jadikan mereka backing, mereka yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mungkin ada orang-orang yang kita andalkan. Tapi lihat Daud raja, yang diandalkan siapa lagi selain Tuhan? Amin. Saudara, saya mau katakan, mari kita mau belajar dari Daud. Daud hanya mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan andalkan manusia. Kalau saudara andalkan keluarga saudara, pejabat, suatu saat nanti dia pensiun, saudara. Betul? Kalau saudara andalkan dia teman saudara orang kaya, orang berpengaruh, satu saat dia bangkrut. Dia tidak ada lagi pengaruh, saudara. Saudara akan kecewa. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, saudara pasti tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara pasti akan mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan pastinya kemenangan demi kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah apa? Orang-orang yang setia ikut Tuhan. Dia selalu cari Tuhan. Dia selalu berdoa, beribadah kepada Tuhan. Itulah ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak lagi mengandalkan Tuhan itu orang-orang yang sombong, saudara. Mereka berpikir, nggak perlu cari Tuhan. Makanya mereka di hari Minggu tidak pergi ke gereja, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, selesai kita. Andalkan Tuhan, maka saudara akan melihat kita yang tadinya sudah mulai putus asa, tapi kembali kita mengandalkan Tuhan. Tuhan angkat kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, dan beri kita kemenangan demi kemenangan. Amin. Andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Sebab manusia itu terbatas. Andalkan yang tidak terbatas itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Daud. Daud tetap cari Tuhan. Walaupun mungkin powernya semakin luar biasa. Tapi Daud tidak lupa cari Tuhan. Karena Daud tahu, inilah kunci kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Amin. Cari Tuhan, saudara. Bukan berarti Tuhan kita hilang lalu kita cari. Tidak. Tuhan ada di mana 2-3 orang bersekutu. Di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Di dalam persekutuan, dalam ibadah. Di hari Minggu ini, saudara harus datang ke gereja. Karena Tuhan ada di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang bersekutu, beribadah kepada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Terlebih lagi firman Tuhan yang disampaikan, selalu saya katakan, firman Tuhan yang disampaikan itu adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Melalui firman Tuhan itu, Tuhan menyapa saudara dan saya, anak-anaknya. Amin. Berbicara tentang kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau cari Tuhan. Amin. Yang kedua, dari Daud kita belajar taat pada apa kata firman. Apa kata firman Tuhan, itu yang dia kerjakan. Makanya tidak heran Daud selalu keluar menjadi pemenang dalam pertempuran melawan musuh-musuhnya, karena dia taat pada firman. Amin. Dan yang ketiga, saudara, Daud mengandalkan Tuhan. Daud tidak mengandalkan manusia. Yang diandalkan Tuhan. Amin. Saudara dan saya, jangan andalkan manusia, tapi andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Hari ini kita diberkati oleh kehidupan Daud. Biarlah kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Cari Tuhan, taat pada firman, dan andalkan Tuhan selalu. Maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Yang sakit dilawat, dijamah Tuhan. Diberikan kesehatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah imannya dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.